Shalom saudara, Abam episode 291 dari 0887 1033 dan seterusnya. Salam Omera, saya seorang ibu usia 35 tahun. Saya memiliki 2 anak, yang besar perempuan usia 8 tahun dan yang kecil usia 2,5 tahun. Suami saya seorang pelayan Tuhan di gereja sudah puluhan tahun. Pelayanan mimbar, memiliki perangai yang kasar, arogan dan tidak bertanggung jawab secara ekonomi untuk keluarga. Dan parahnya lagi, ternyata dia juga ketahuan berselingkuh dengan sesama rekan pelayanannya di gereja. Singkatnya, saya dan anak-anak saya diusirnya dari rumah kontrakan kami karena dia tidak terima perselingkuhannya terungkap. Sekarang saya dan anak-anak numpang di rumah saudara. Sebagai informasi, anak perempuan pertama saya yang usia 8 tahun menjadi saksi utama yang membongkar perselingkuhan papanya pertama kali. Sekarang anak saya mengalami trauma yang berat akan masalah yang menimpa kami. Anak saya tidak terima kami diusir dari rumah padahal papanya yang salah. Papanya pun sampai detik ini tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Saking traumanya, anak saya sampai sakit lambung akut bulan-bulanan. Tidak ada hari tanpa sakit perut sampai badannya kurus turun bobotnya. Padahal dia masih usia pertumbuhan, dia juga sering murung, tidak konsen belajar, dan kalau tidur sering menggigaukan nama papanya dan nama perempuan yang jadi selingkuhan papanya. Sedih sekali saya melihat kondisi anak saya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara saya menghilangkan trauma anak saya dan membalut luka hatinya. Sedangkan hati saya sendiri sebagai istri juga masih sangat terluka dan merasa terbuang. Terima kasih Om. Ini masalah yang tidak bisa saya jawab dalam 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, bahkan 10 kalimat. Ibu perlu pendampingan. Ya, kami akan mendampingi ibu. Tapi yang pertama, ibu tidak boleh menunjukkan kemarahan, kegusaran, kepahitan, kegalauan, atau perasaan negatif lain kepada anak-anak. Sikap ibu yang tenang, teduh dalam sukacita di dalam Tuhan membuat anak-anak bisa terobati. Lalu arahkan anak-anak kepada satu kesibukan yang bisa melupakan papanya. Ya, jangan sebut-sebut nama papa, apalagi perselingkuhan atau selingkuhannya. Seakan-akan tidak pernah terjadi hal itu. Ya. Jadi ibu harus menunjukkan ketabahan, kekokohan supaya anak ibu bisa terobati. Ini paling utama. Yang berikutnya tentu berdoa dan harus ada pendampingan, dan nanti ada pendamping yang akan mendampingi ibu. Kami ikut berduka cita dan sepenanggungan dengan persoalan ibu. Ini sangat menyakitkan ya, apalagi suami ibu seorang pelayan Tuhan, pelayan mimbar. Ini bukan kejahatan ya, tapi ini sangat ya, kedurhakaan di hadapan Allah. Jadi lebih dari sekedar jahat, tapi durhaka atau sangat jahat. Ini mengerikan ya. Kalau dia tidak bertobat, wah mengerikan. Saya bukan mau menyumpahi dia, tapi ini jahat sekali. Ya. Seandainya dia ketahuan lalu minta maaf, bertobat, bisa saja jadi pendeta yang lebih baik dari orang yang atau pendeta yang belum pernah berbuat dosa. Dia bisa lebih baik dari pendeta yang tidak pernah selingkuh. Bisa, kalau dia bertobat, dia bisa lebih suci. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, dia lebih jahat. Dan makin jahat. Oke Bu, Ibu perlu pendampingan. 0812 9335 dan seterusnya. Di balik kisah doa pagi dan COVID-19, saya seorang istri. Judulnya di balik kisah doa pagi dan COVID-19. Saya seorang istri 37 tahun. Awal Juli kena COVID bersama suami, isoman berdua di rumah. Walaupun saya menganggap flu ini tidak terlalu berlebihan. Kan? Tapi rasanya sangat-sangat tidak nyaman terkena flu ini. Awal-awal Pak Eras mengajak untuk doa pagi, jujur menganggap santai. Karena saya merasa saya tiap pagi doa kok, walau bangunnya hanya 15 menit. Dengan perasaan buru-buru nyanyi, baca aplikasi renungan dan doa. Sudah dari dulu saya lakukan. Waktu saya mengikuti tiap ibadah Pak Eras di Truth ID, di situ Pak Eras selalu mengajak doa pagi. Bikin hati saya kesel.
Akhirnya saya bertanya ke Tuhan, Tuhan tolong jawab saya, haruskah saya ikut? Kan saya sudah doa tiap pagi. Saya merasa dijawab ketika saya kena COVID-19. Saya merasa ada perasaan takut karena suami saya perokok, ada sesak, bikin panik. Tapi kami masih muda, jadi berani isoman. Karena saat itu lagi tinggi kasus COVID. Ada kabar kalau rumah sakit hanya mengantar nyawa saja. Terus dapat kabar lagi Pak Eras kena COVID juga. Di itu saya merasa bersalah. Tuhan, saya belum rutin doa pagi kok Pak Eras kena. Dalam benak saya udah kayak terakhir saja. Pak takut nggak? Dalam benak saya udah kayak terakhir aja Pak. Takut nggak bisa dengar Pak Eras. Takut nggak bisa dengar Pak Eras lagi. Maaf ya Pak Eras kalau tersinggung. Terus saya berucap kalau Pak Eras sembuh saya bakal rutin doa pagi. Puji Tuhan sembuh. Sekarang saya bangun pagi jam 4.40 sudah hampir tiap pagi doa kecuali Minggu. Nggak tahu kenapa susah banget, tapi saya berharap bisa rutin benar-benar tiap hari. Saya diubahkan bisa menahan kepanikan dan kekhawatiran yang hanya ada di pikiran saya, serta emosi saya yang membuat saya seperti tidak punya sopan, menjurus ke sombong, walaupun masih terus menahan sampai sekarang. Tapi selalu ada teguran kalau ingin melakukan hal-hal yang menyakiti hati Bapak. Sebelumnya saya hanya pura-pura ingin pulang karena sekarang seperti siap untuk berkemas-kemas menjadi lebih siap melakukan kegiatan apapun dan doa saya sekarang. Tuhan, saat kesempatan apapun datang bantu aku agar aku tahan uji. Amin. Terima kasih Pak Eras, terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Bu, thank you. Ibu memberi saya kekuatan dan penghiburan ya. Ini dari saudara yang nomor teleponnya ini dari luar negeri nih ya. Ya, plus 673 dan seterusnya lah ya. Salam Bapak Eras, saya bersyukur kepada Tuhan karena waktu COVID ini sudah menjadikan saya lebih bergumul dalam Yesus Kristus. Ya, memang dengan keadaan sekarang macam-macam usaha untuk menambah pendapatan bagi kebutuhan keluarga. Saya ada satu pertanyaan tentang forex trading. Begitu banyak informasi yang saya dapatkan di internet namun masih belum pasti. Sebagai orang Kristen, adakah menjadi satu dosa kalau melakukan forex trading? Apakah itu judi? Terima kasih ya Pak. Saya sudah pernah menjawab mengenai forex trading ini. Ada bermacam-macam. Tetapi kalau forex trading ini lebih predominan pada spekulasi, lebih baik atau seharusnya dihindari. Bekerjalah kepada apa yang memiliki sektor real yang itu memang tidak ada unsur spekulasi ya. Saham saja seringkali digoreng-goreng dan penuh penipuan ya, apalagi forex trading. Memang saya belum menguasai benar mengenai hal ini. Saya juga tentu pernah bertanya sana sini mengenai hal ini. Tetapi yang saya pahami, yang saya tangkap, ada nuansa atau yang predominannya itu spekulasi. Jadi hindari. Tapi sekali lagi ada banyak jenis saham, pola trade, forex trading, dan tolong diseleksi. Diseleksi dulu. Kalau itu memiliki unsur spekulasi yang tinggi dan lebih ke arah judi, lebih baik kita hindari. Carilah bisnis sektor real yang jelas, yang membuat saudara memiliki geliat hidup yang nyata, bukan hanya pada angka-angka. Oke, terima kasih. Oke, ini panjang tapi kayaknya harus dijawab nih. 08563037 ya. Ibu-ibu saya 41 tahun. Salam Pak Erastus, saya ibu dari 3 anak. Saya menemukan channel Truth ID di beranda YouTube saya. Saya rajin mengikuti khotbah Pak Eras sampai akhirnya saya menemukan program Anda Bertanya, Alkitab Menjawab, dan Wanita Surgawi. Izinkan saya bertanya Pak, saya memiliki masalah rumah tangga, saya dipaksa pisah ranjang oleh suami. Semua baju saya dikeluarkan dari lemari lalu saya disuruh tidur di kamar lain. Setiap malam saat suami masuk kamar pintu ditutup dan dikunci dengan suara keras. Dikunci dengan suara keras, hati saya hancur. Tiap kali melihat dia menutup pintu dan menguncinya.
Suami sudah tidak mau lagi makan masakan saya, baju-baju dicuci di tempat laundry. Saya juga mengalami kekerasan verbal dan fisik. Saya direndahkan, dihina, gambar diri saya rusak, kepala saya dipukul, kadang sampai berdarah dan benjol. Pernah satu kali saya ke rumah sakit untuk mengobati luka itu. Dokter menyarankan untuk melakukan visum, tapi saya menolak karena tidak mau memperkarakan suami secara hukum. Selama mendapat perlakuan tersebut, saya diam dan tidak pernah membalas. Suami sudah berulang kali ketahuan punya hubungan dengan wanita lain. Tiap saya bertanya, selalu marah-marah. Sebelumnya saya pernah digugat cerai. Suami menggunakan jasa pengacara yang seorang Kristen. Akhirnya saya sempat diusir. Saya bawa ketika anak saya masih kecil. Suami juga menyuruh saya untuk kembali ke agama saya semula. Saya tidak mau. Saat itu saya pasrah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya juga tidak bekerja. Saya hanya minta pertolongan Tuhan, saya berdoa. Saya mencari Tuhan sampai seperti anak mencari orang tuanya, seperti orang gila rasanya. Puji Tuhan, saya berdoa, saya mencari Tuhan sampai anak saya. Puji Tuhan, gugatan cerai dicabut, saya disuruh membuat surat pernyataan yang ditulis. Di situ tertulis hal-hal yang tidak boleh saya ulangi lagi. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan itu. Demi menyelamatkan perkawinan dan anak-anak, akhirnya saya tanda tangan. Saya menangis saat tanda tangan karena saya memang tidak melakukan itu. Sebelum menikah, saya perempuan yang bekerja, saya bukan perempuan malas. Setelah menikah, suami tidak mengizinkan saya bekerja, saya patuh, saya mengurus suami dan anak saya. Sebelumnya saya seorang Muslim. Betul, saya menjadi Kristen awal karena menikah. Tapi dalam perjalanan, saya tidak mau menjadi Kristen asal-asalan. Saya mencari Tuhan, saya mau mengenal Tuhan lebih dekat selama 14 tahun. Perkawinan saya setia mendampingi suami. Saya tidak pernah berkhianat dan suami saya tahu hal itu. Saya meminta nasihat Pak Eras, apakah sikap diam saya selama ini salah? Saya diam itu juga merasakan hati yang hancur. Saya mencoba sekuat tenaga untuk tetap bisa menanggung keadaan ini. Saya tetap melakukan tugas di ibu rumah tangga. Saya menyiapkan makanan, namun suami tidak memakan. Suami kalau pergi tidak pernah pamitan, tiba-tiba tidak pulang beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, lalu tiba-tiba pulang ke rumah. Selama ini saya tidak diajak ngobrol, saya didiamkan, suami selalu menghindar, begitu selama ini yang suami lakukan. Apakah saya berdosa karena tidak bisa melayani suami? Anda tidak berdosa karena suami yang tidak mau dilayani. Ya, apakah seharusnya lakukan, Pak, supaya Tuhan tetap berkenan atas hidup saya? Yang pertama, mestinya waktu ibu tanda tangan untuk apa yang ibu tidak lakukan, jangan. Ya. Ini suami sewenang-wenang ya. Tapi diamnya ibu selama ini bisa benar. Tetapi ke depan belum tentu bisa benar. Anda punya 3 anak. Sekarang yang ibu lakukan adalah bagaimana berpikir ibu memiliki income. Nah, saya tidak tahu ibu itu anggota gereja mana. Tetapi kalau sudah menjadi pecinta suara kebenaran dan membawa masalah ke Abam, saya menjadi seperti bapak rohani dan gembala sidangmu. Ini mesti nanti akan didampingi oleh orang saya dan pengacara. Ya, kami punya pengacara. Ya, saya kalau boleh ngomong, saya marah. Ya, mendengar ini saya marah. Saya bayangkan kalau Anda ini anak saya. Tapi Anda bukan anak yang lahir dari perut istri saya. Namun demikian Anda seperti anak saya juga. Karena anak rohani. Jadi siap menerima telepon dari staf kami. Ibu akan didampingi oleh seorang konselor. Supaya ibu tetap kuat. Dan ibu juga akan dampingi seorang pengacara. Ya. Suami tidak boleh berlaku semenang-menang terus menerus. Ya. Nggak boleh. Ya. Nanti ibu akan didampingi. Saya tidak bisa bicara vulgar di sini ya. Saya harus mengetahui dulu duduk persoalan sampai suami berbuat begitu itu kenapa. Saya tentunya harus adil mendengar dua pihak. Ibu cerita kepada saya, tapi saya kan tidak tahu fakta. Kenapa suami sampai tidak mau tidur bersama sampai memisahkan diri. Saya tidak tahu. Itu yang harus saya tahu. Kenapa dia tutup pintu lalu di dalam. Lalu dia berselingkuh ya tadi ya. Terus sering tidak pulang ke rumah. Wah, ini mah bukan laki-laki yang bertanggung jawab.
Kalau menurut saya dia bukan manusia. Kalau benar-benar yang ibu ceritakan itu begitu, dia memukul, dia memaksa ibu tanda tangan atas apa yang bukan ibu lakukan, wah dia mah bukan manusia. Ya manusia tapi manusia yang rusak. Ya, lebih baik jadi hewan tapi tidak menyakiti orang daripada jadi manusia tetapi menyakiti. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Oke? Ya. Saudara, Abam ini kiranya menjadi keluarga besar ya. Khususnya pecinta suara kebenaran. Ya. Ibu harus kuat, kokoh, teguh. Ibu berkemas-kemas dengan kami pulang ke surga. Dan saya ingatkan, saya bicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu dilindungi oleh Tuhan, kalau ibu benar. Dan suami, ibu atau pria itu akan bertanggung jawab. Harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tunggu. 013 90 70. Salam Pak Erastus, saya punya kakak perempuan sudah bercerai. Kemudian kakak saya ini menikah lagi dengan orang Katolik. Belakangan diketahui bahwa mereka sudah selingkuh sejak mereka masih terikat dengan pernikahan pertama masing-masing. Mengetahui hal ini saya tidak setuju dan tidak mau menghadiri pernikahan kedua kakak saya. Pernikahan kedua kakak saya. Saya punya kakak perempuan yang sudah bercerai. Kemudian kakak saya ini menikah lagi dengan Katolik. Ini kakak kedua maksudnya ya. Bukan dua kakak kan. Saya beranggapan kebahagiaan dibangun atas dasar merebut suami orang. Tetapi orang tua saya setuju dan merestui dengan alasan kasih dan pengampunan. Bahkan menyalahkan saya karena tidak bisa mengampuni kakak saya sendiri. Hal ini menimbulkan ketegangan dan pertengkaran dalam keluarga besar kami. Akibatnya saya sangat kecewa dengan orang tua saya dan memutuskan untuk menjauh dari mereka. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak secara rohani mengenai kasus kakak saya ini? Oke, mereka pernah berselingkuh dan sekarang menikah. Tapi kita kan tidak tahu ke depan mereka betul-betul bertobat atau tidak. Kalau saya jadi Anda, sebaiknya datang. Anda bisa tidak setuju, tapi setiap orang memiliki hak untuk mengambil keputusan, bahkan setiap orang punya hak untuk bersalah. Allah pun juga tidak bisa melarangnya kalau dia memang mau bersalah. Anda datang bukan karena Anda setuju, Anda datang karena etika kehidupan, dan Anda bisa datang bukan untuk merestui. Anda datang demi orang tua, demi keluarga, ya. Tetapi tetap Anda harus menunjukkan ketidakpersetujuan Anda, tapi tidak dengan cara kasar. Anda bisa mengutarakan satu kalimat saja, lalu Anda tetap menerimanya sebagai orang yang berdosa, menerima kakak ini sebagai orang berdosa, tapi tidak menghukumnya dengan cara tidak hadir, percuma. Dan ini merugikan Anda sebenarnya. Tetapi baiklah, sudah terjadi kejadian ini, sekarang lebih baik diam. Anda, kalau saya jadi Anda waktu itu, datang diam. Udah. Datang tapi diam. Ini demi orang tua juga. Tapi Anda harus menyatakan kepada orang tua, saya tidak setuju. Saya datang bukan merestui kakak, saya datang demi orang tua. Demi etika dilihat orang. Ya. Tetapi sikap Anda juga belum tentu salah. Kalau memang Tuhan mengendaki demikian, bisa saja. Jadi saya tidak memastikan Anda salah, tapi juga tidak mengatakan Anda benar. Coba Anda gumuli. Tapi kalau saya memberikan masukan tadi, lebih baik kita datang. Oke, selanjutnya minta hikmat Tuhan. Saya salut, saya apresiasi Anda orang yang punya ketegasan dan mau hidup sesuai kehendak Allah. Tapi saya ingatkan bahwa setiap orang punya hak untuk berbuat salah, dan jangankan Anda, Tuhan pun tidak bisa melarang kalau orang itu memang mau berbuat salah. Oke? 08213766 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, saya pria usia 31 tahun, belum menikah, asal Manado. Pak Pendeta, saya mau bertanya Pak, bagaimana konsisten menjadi kudus Pak? Saya ingat waktu Pak Pendeta ke Manado pernah bilang, selalu berpikir kalau kita ini adalah corpus delicti terakhir yang ditunggu Tuhan untuk mengalahkan si jahat. Rasanya sangat berat Pak untuk hidup kudus. Ada saja situasi yang membuat saya jatuh. Itu saja Pak, sehat dan Tuhan memberkati Bapak, Pendeta dan keluarga. Yang memberikan pertanyaan ini Anda sangat berbakat ke surga.
Kalau Anda tidak berbakat, Anda tidak akan menanyakan hal ini. Dan Anda sudah mulai melangkah ke surga. Hanya pergumulan Anda berat. Jangan berhenti bergumul. Saya juga mengalami apa yang Anda alami. Tapi jangan berhenti bergumul, jangan berhenti bertekun. Ya. Tuhan mengendaki kita tetap setia sampai akhir, sampai mati. Nasihat saya, mau tidak mau, Anda jangan tidak ikut doa pagi bersama saya. Itu memberi kekuatan. Ikuti pemberitaan firman Tuhan melalui Truth ID dengan setia dan jangan berhenti. Dengarkan firman Tuhan ini. Memiliki jam doa pribadi harus. Jangan bergaul dengan orang yang tidak memberi Anda impartasi sharing spirit yang baik. Ya, jangan bergaul dengan mereka. Hindari hal-hal yang memicu Anda berbuat dosa seperti selain pergaulan ya, film tontonan yang tidak kudus. Dan akhirnya bertemu saya tiap hari lewat Truth ID. Oke? Tuhan memberkati. Selamat berjuang, bro. 0821 528 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya wanita usia 39 tahun dari Semarang. Terima kasih buat kebenaran yang Bapak sampaikan. Sangat mengubah cara berpikir saya dan tindakan yang saya lakukan hari-hari, Pak. Walau masih banyak kekurangan. Tapi saya tetap berjuang memperbaiki kekurangan itu. Kadang saya menangis, mengapa sulit sekali perjuangan ini. Masih ada aja yang meleset setiap dengar pujian Pak Eras, tak terasa mengalir air mata. Waduh, Anda seperti orang pertama yang, Anda seperti orang yang baru saja saya baca pertanyaannya dari Manado ini. Anda berbakat, ya, masuk surga dan Anda sedang menjalani jalan ke surga. Beberapa bulan lalu saya bermimpi bertemu pendeta 2 huruf besar nih ya. Tapi dalam suasana hiruk-pikuk pesta dunia hiburan rame. Ini pendeta siapa nih? Saya lalu pergi berjalan bertemu Pak Eras. Pendeta dengan inisial 2 angka ya, 2 huruf ya. Tapi kita nggak usah baca ini. Saya takut nanti dikenal. Saya lalu pergi berjalan bertemu Pak Eras dalam KKR besar dan anehnya saat bertemu saya, Bapak peluk saya dan berkata, ayo masuk ikut KKR. Duh Pak, saya sangat bahagia bisa ikut KKR bersama Bapak. Apa arti mimpi saya, Pak? Apakah hanya mimpi atau memang karena sering dengar khotbah Bapak? Terima kasih, Pak. Tetap semangat melayani, sehat selalu ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, mimpi itu bisa muncul karena aktivitas pikiran di bawah sadar kita, input dari pengalaman hidup yang kita jumpai secara real di kehidupan hari-hari. Itu bisa aktivitas jiwa di bawah sadar kita. Tapi kalau di sini bertemu dengan pendeta Ano, siapa ini? Ya, saya tidak tahu ya dan tidak perlu tahu. Lalu saudara melihat saya peluk Anda, ini satu hal yang mungkin juga agak sulit untuk dilakukan. Lalu masuk KKR. Ya. Ini saya rasa ada pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan adalah agar Anda benar-benar bersama dengan saya pulang ke surga. Ya, ini berat nih saya ngomong begini. Karena hidup saya harus benar. Untuk menjadi teladan dan benar-benar membawa saudara ke surga. Tapi saya juga sudah tidak punya pilihan ya. Yang membawa kita itu Tuhan Yesus, hanya menjadi alatnya saja. Selamat berjuang ya. Oke, usia 39 tahun, wanita. Anda orang yang memang dipilih Tuhan. Saya percaya. Anda akan bertemu saya di surga nanti kalau tidak bertemu di dunia ini. Dan nanti kalau Anda ada kesempatan bertemu saya, ingat. Pak, saya yang pernah mengirim pertanyaan ke Abam, saya yang dipeluk Bapak. Ya, saya akan ingat itu. 0882 6100 dan seterusnya. Salam Pak, saya dari Medan. Saya mau nanya kenapa saya merasa kesepian di tengah keramaian. Saat saya duduk sendirian, kepikiran masalah yang sedang saya hadapi. Mama yang ikut pergaulan tidak benar, dipelet oleh laki-laki yang hanya mengincar uang mama. Saya merasa lelah untuk menjalani hidup ini, tapi tidak ingin menyerah. Saya juga trauma dengan laki-laki karena papa kandung dan papa tiri saya. Ya. Saya takut dengan laki-laki baik karena
Saya takut dengan laki-laki, baik karena menurut saya laki-laki semuanya sama, atau bullshit ya. Laki-laki baik di mata saya adalah laki-laki yang ada maunya aja, makanya baik. Walaupun saya bersikap biasa saja, tapi sebenarnya saya merasa sangat risih, tapi saya tidak memberitahu hal itu. Dan lagi nenek saya baru meninggal. Nenek saya adalah orang yang menyayangi saya dengan tulus. Bahkan saya merasa nenek saya lebih menyayangi saya daripada mama saya. Saya sangat merasa kehilangan karena orang yang menyayangi saya sudah tidak ada. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya tidak merasa kesepian di tengah keramaian? Bagaimana caranya agar saya memiliki semangat menjalani hidup? Bagaimana saya menghilangkan trauma saya? Bahkan saya berniat untuk tidak menikah seumur hidup karena trauma saya itu. Saya tidak tahu berapa usiamu, tapi saya menyimpulkan kamu sedang sakit. Jiwamu yang sakit. Bukan sakit jiwa gila, tapi jiwamu terluka. Aduh, ini tidak bisa saya jawab dalam waktu singkat juga ini ya. Aduh, ini ketemu kasus-kasus begini ya. Puji Tuhan ada wanita-wanita yang bijak yang bisa mendampingi kamu nanti. Tapi sekarang saya hanya bisa memberikan nasihat ya. Kita nanti kalau menghadap Tuhan, Tuhan tidak menerima alasan kita jahat karena kita punya orang tua begini begitu, karena keadaan kita begini begitu. Tuhan tidak menerima alasan apapun. Keadaan ini mestinya bisa memicu Anda untuk lebih mengasihi Tuhan. Dunia ini tidak membahagiakan. Nah, kesepian Anda ini kesepian karena kekecewaan. Tidak ada tambatan hati. Saya juga berkata kepada teman saya kemarin ya, 2 hari yang lalu, aduh aku ini kesepian loh. Tapi kesepiannya bukan karena tidak memiliki teman. Saya merasa betapa dunia ini tidak bisa diharapkan. Makin sedikit orang yang benar yang mau diajak berkemas-kemas pulang ke surga. Dan tentu saya juga mengalami kekecewaan yang membuat saya merasa sepi. Nah, saya menanggulanginya dengan berusaha untuk hidup benar karena saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita jadi energik. Saya energik. Ada antusias untuk menjalani hidup karena ada target, ada goal. Anda nggak punya target. Jadi kesepian, jadi kosong. Lalu mengenai Anda nikah atau tidak nikah itu nggak menjadi masalah kok. Tapi jangan tidak menikah karena trauma. Tidak menikah karena Tuhan mestinya. Tidak menikah itu indah kalau Tuhan perintahkan, tapi hanya karena trauma, Anda sampai mati sakit. Tidak menikah karena trauma, Anda itu berarti sakit. Jiwamu luka sampai mati. Tapi kalau tidak menikah karena Tuhan, kamu sembuh, kamu sehat. Ya, kamu menjadi orang yang istimewa. Saya senang kamu kirim pertanyaan ini. Kamu tidak sendiri, kamu punya Bapak Rohani, Pak Erastus. Dan saya akan mendampingi kamu melalui sahabat yang saya percayai, wanita juga untuk kamu. Ya, jangan trauma. Tidak semua laki-laki itu jahat. Ya, Yesus juga laki-laki. Ya, oke. Om Eras, Pak Eras juga laki-laki. Ya, oke. So finally I want to say, I love you. Sampai ketemu, Tuhan berkati.